Dan gue foto nih. Sampai bos gue gak tahu kalau itu Dennis Wise. Lu gak percaya. Ada WhatsApp itu gue kasih lihat sama lu. Bos, emang itu siapa? Bapak gak tahu. Dennis Wise. Anjir Dennis Wise. Udah foto dulu. Foto dulu gue di situ. Oke Top, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Hairul Zikin di Topcast. Yoi, kali ini gue bersama dengan Coach Andre Picesa. Yo, gimana kabar Coach? Alhamdulillah baik Mam, gimana kabar? Baik, terakhir kita bikin konten horor-horor ya. Horor. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Gue kaget. Sampai gue diundang orang ya. Ada satu inilah apa namanya? Channel YouTube juga. Channel YouTube juga dan lebih besar lagi, Mam. Oh. Sampai diundang gue di sana. Sampai dia bilang, gue juga bingung sampai ada yang DM, kok saya orang ini segala macam. Hebat lo ternyata. Seriusan ya? Gara-gara lo nih benernya. Seriusan itu yang Serius. yang undang channel YouTube tapi subscribersnya emang khusus horor-horor. Horor. Lu ntar gue kasih lihat yang horor itu sampai dia kalau nggak salah 2 juta something. Tapi lu yang ngomong? Gue yang ngomong. Anjrit. Gitu loh. Gara-gara undangan lu tuh. Gokil, di sini seriusan? Serius. Sampai kemarin itu udah salah satu podcast juga ya. Artis juga lah. Adiknya artis juga datang. Coach, lo bisa datang nggak kemari? Kenapa? Ngomong ya horor lah. Dari standby-nya di tempat angker jam 6 sampai jam 12. Gue cuma bilang, gue selesai jam 6. Bisa nggak gue datang jam 7 atau jam 8-an? Oh ya nanti kita coba kabarin. Oke udah. Gue lagi nunggu itu sih. Jadi coach ini selain dia ngelatih manusia beneran juga ngelatih manusia. Jangan. Makhluk astral. Enggak. Tapi yang kita bahas kali ini emang mungkin nanti di akhir bolehlah sedikit-sedikit ya, spoiler dikit-dikit ya. Cuman maksud gue beliau ini sebenarnya banyak banget ilmunya Tops. Jadi termasuk mengenai pengembangan youth development lah ya. Pengembangan anak-anak muda di industri sepak bola. Jadi kayaknya gue nggak enak banget jadi citra lo sebagai pelatih masuk channel Top Score jadi seorang pencerita horor gitu. Jadi kayaknya sekarang kita ini udah benar. Ini udah benar ya. Ini udah benar. Dan gue harap kayak gini aja, jangan rubah. Oh gitu, oke. Jangan rubah please, jangan rubah gitu. Iya, terus jadi ke channel horor mulu. Nah, jadi nggak dipanggil betul, jadi pesulap pesulap hitam atau pesulap biru. Enggak, ini aja cukup. Dan gue udah kayaknya cukup sekali aja lah. Karena ternyata melekat sampai sekarang gitu loh. Sampai ada anak kecil, coach yang tempo hari ini ya ngomong nih lah. Saya bilang sampai tahu hebat lah. Sampai anak-anaknya temen nonton live itu bareng sama bapaknya. Coach anak gue lagi nonton lo nih. Anjir. Tapi kafenya udah bangkrut tuh yang tempo hari kita. Kafenya udah tutup. Tapi nggak apa-apa. Kita punya ini baru di sini lumayan ini juga gitu loh. Oke, ya. Nah, jadi apa namanya? Boleh tahu gak coach sekarang kesibukan apa nih belakangan? Iya, kesibukan yang pertama alhamdulillah gua juga jalan untuk Olahraga Negeri FA ya. FA itu Federasi Football Academy. Dan bulan kemarin kita rilis menjadi FC dan Football Club. Iya, Football Club dan kita ikut Liga 3 di Banten. Alhamdulillah lagi persiapin tim. Jadi pagi gua Liga 3, sorenya FA. Dan sometime masih nyelipin waktu untuk futsal juga karena lagi pegang Bekasi juga, AFK Bekasi. Ya mereka bulan depan untuk persiapan Porda. Iya, Porda. Alhamdulillah kita lolos gitu loh di sana. Dan lebih seneng anak-anak karena ngelatih anak-anak itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang besar. Oh, lu tahu lebih sulit kenapa lebih seneng? Tantangan, challenge. Ya satu itu. Karena kita juga lagi siapin suratin ya, Olahraga Negeri FA lagi siapin suratin 13, 15, 17. Tahun ini kita akan main di usia itu gitu selain Liga 3. Nah, saya pikir alhamdulillah kita sudah punya member sendiri. Mungkin kalau memang kurang kita bisa cari dari luar open selection untuk membantu ya kita mau yang terbaik dari yang terbaik untuk FC-nya gitu. Jadi bedanya mungkin supaya orang tua tahu nih ya kita edukasi nih Mam. FA itu jadi mereka orang tua yang berbayar berbulan. Nah ini baru gue mau tanya. Latihan. Baru gue mau tanya. Ya sebelum lo tanya gue tahu soalnya. Ya jadi FA itu ketika mereka bayar per bulan, mereka latihan dan mereka ikut event. Oh jadi orang tua punya anak didaftarkan di Football Academy. Betul. Oke, dia bayar bulanan. Dia bayar bulanan. Kayak SSB gitu lah ya. SSB. Dia wajib latihan ya, dan pelatihnya juga memberikan pelatihan yang baik dan benar lalu ikut kompetisi. Ini FA ya. Kalau FC, nah itu lebih ke klub.
Jadi mereka itu yang menanggung semua biaya-biayanya, baik event di luar atau apa. Nah, ini orang tua harus membedakan. Kalau misalkan di FA dia bagus, belum tentu bisa dipakai di FC. Kalau misalkan yang lain lebih bagus dari luar. Oke. Jadi kita akan cari yang pertama adalah yang dari FA dulu. Kita mau member kita yang pribadi dalam artian yang mereka loyal dengan kita, mereka harus terlibat. Setelah itu kita cari kekurangannya. Jadi orang tua harus paham nih kenapa perbedaan FA sama FC. Kalau FA wajib main, dia jelek pun saya harus wajib mainkan karena itu tanggung jawab kita untuk mereka. Istilahnya mereka latihan ya ujiannya di pertandingan. Tapi FC ketika mereka sudah masuk FC ya itu pilihan kita lagi. Nah makanya gue pribadi di FA itu alhamdulillah jadi direktur teknik untuk semua kategori. Tapi di FC itu gue vice dirteknya. Nah di atasnya ada Coach Yopi Riwu yang sekarang menangani tim nasional futsal sepak bola wanita bersama Rudi Eka. Jadi beliau juga bantu kita juga. Nah kerjasama mudah-mudahan kolaborasi ini lebih baik lagi untuk sepak bola kita. Gitu. Itu harapan kami. Nanti video ini lu edit, lu potong, lu kirim ke orang tua yang nanya apa FC. Karena gini, lu nggak akan percaya di semua SSB itu permasalahannya ada 3. Pertama adalah anak orang tua, anak dengan pelatih orang tua dengan anak atau manajemen dengan itu aja sih. Dari 2007 sampai sekarang gue berarti 15 tahun, Mam. Ngurusin development anak usia ini dan permasalahan itu. Makanya regulasi kita sudah sebagus mungkin. Jadi kalau orang tua ada masalah segala mampu, tinggal baca regulasinya. Kita punya handbook yang memang ada Q&A answer. Ya ada QA, KPA untuk orang nanya kira-kira coach anak saya gini kenapa nggak main, itu ada jawabannya. Itu udah gue tulis Mam segini nih. Karena dari gue punya futsal sendiri namanya PCSA Futsal School atau PFA, Futsal School, PFS ya. Lalu gue ke Liverpool Soccer Academy tahun 2000. Lu sempat megang Liverpool 2 tahun. Yang latihannya di Senayan kan? Betul. Dan bayarannya lumayan ekspensif mahal. Sorry, yang dulu tuh ada Tristan itu kan, Tristan Ali itu ya? Gue yang megang. Lu yang megang ya? Iya, dari Arsenal Soccer School gue megang dia. Dia pindah ke Liverpool. Nah, gue megang dia selama 1,5 tahun. Dan memang berbakat ya anak tersebut. Dan gue tahu banget bagaimana orang tuanya ya ambisiusnya jadi pemain sepak bola untuk anaknya. Terus tadi yang bayarannya sangat mahal apa tuh? Apa nih? Muridnya yang bayaran ke Liverpool mahal atau? Muridnya. Jadi itu middle up sih. Iya. Untuk orang berapa sih coach? Ingat nggak? Terakhir itu seingat gue ya. Kalau latihan seminggu 2 kali itu sekitar 2 million ya, 2 juta. Nah kalau seminggu 3 kali mereka latihan itu sekitar 2.7, berarti itu udah diskon. Ya berarti 1 kali latihan itu sekitar 200 sampai 250 ribu. Enggak karena dong. ada orang bulenya lah. Enggak dong, lebih mahal lah. Iya sekitar segitu. Kan seminggu 2 juta. Betul. Seminggu nih 2 juta, 2 kali latihan atau 1 bulan? 1 bulan. Oh 1 bulan. Ya segituan lah. Ya sekitar segitu. Karena kita punya pelatih bule namanya Paul Barrett yang memang didatangkan langsung dari Liverpool dan dia juaranya FA kalau nggak salah. Lu harus tahu dong. Lu kan pecinta Liverpool gitu loh gimana? Iya benar, salah gue. Ya Paul Barrett namanya. Ya Paul Barrett kebetulan dapat ilmu banyak dari sana sih. Dapat ilmu banyak sekali dari sana dan gue bisa terapin di Raga Negeri juga. Apa yang membuat aha momen yang ternyata begini gitu? 1, disiplin ya. Nggak on time selesai loh. Itu orang bule. Dan gue kerja sama orang bule itu hampir 4-5. Ya dari gue jadi pemain, gue pelatih. Pemain itu ada Benatsium ya. Saat gue prepon itu lo telat 1 menit, gerap lu udah keluar. Lu nggak usah latihan, pakai baju balik pulang. Itu PON DKI. Lu memperlakukan itu nggak ke Nggak bisa sekarang? Bos. Karena FA itu nggak bisa karena mereka yang bayar. Mereka kalau FC oke. Kalau FC oke. FC oke kenapa? Karena ya lo profesional yang kita bayar kan. Mereka kita bayar, kita siapin mereka jadi profesional ya mereka harus profesional. Tapi bisa nggak orang Indonesia digituin? Harus bisa. Karena gini nih. Ya setiap tim itu kan punya regulasi berbeda ya. Dan gue juga menyiapkan anak-anak dan ini untuk karakternya di FA itu supaya mereka bisa main di FC. Kenapa kita berusaha untuk menyiapkan anak-anak ini ke FC? Karena gue maunya gini, mereka bayar sekarang di FA sampai mereka jago, nanti di FC itu kita yang bayar mereka. Benar. Jadi ada wadah buat mereka. Lu nggak usah kemana-mana deh, Raga Negeri sudah punya ini. Cuman memang mudah-mudahan 2 tahun lagi kita punya fasilitas sepak bola sendiri, lapangan. Itu yang gue harapin. Ya bos tolong disiapkan gitu, biar kita nggak kemana-mana, boarding school juga oke lah. Nah ini saya minta itu sih mudah-mudahan ada itu.
Jadi kita juga bisa bantu sepak bola Indonesia menjadi industri, itu yang kita harapkan gitu loh. Tapi kalau dari Football Academy ke Football Club itu ada persyaratan khusus nggak? Ada. Jadi yang pertama adalah gue buka ya. Tadinya gue itu ada di Ascot DKI Pusat, Jakarta Pusat, karena rumah gue di Kemayoran, ngurusnya di lapangan Banteng tinggal 5 menit. Cuma gedor-gedor aja, kadang-kadang kan butuh coach minta surat rekomendasi dong dari dari klub buat ini, jadi gue gampang. Nah setelah itu ternyata DKI sangat sulit. Kenapa saya sangat sulit? Karena nggak mudah. Karena mereka sendiri sudah ada Asprof itu sekitar 24 atau 26. 20-nya itu 19-nya itu adalah anggota klub resmi. 6-nya itu Ascot, Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Utara, Barat, satu lagi Kepulauan Seribu. Mau nggak mau Raga Negeri susah untuk di situ. Bahkan masih ada beberapa masalah lah dari DKI ya. Sehingga yang kita mau tahun ini kita menjadi calon anggota supaya anak-anak kita punya wadah, akhirnya tidak bisa. Nah, gue berpikir bagaimana kita pakai nama Raga Negeri sendiri. Ternyata dijabah sama yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala, dan owner Raga Negeri pun tidak tinggal diam. Dia coba cari deh tahun lalu, karena gini Mam, tahun lalu untuk gue ikut suratin U15, gue harus bayar klub lawan. Jadi gue bayarnya, lo punya klub kan? Gue bayarnya klub lo, tapi nama lo nih klubnya nih. Nama gue, tapi lo yang main. Tapi yang main anak-anak gue. Dan gue bayar, dan udah bayar deh. Bayar ngasih ke punya klub. Gue bikin bajunya tapi logo klub lo. Dan segala macem. Dan gue main atas nama klub lo. Rugi dong. Gila. Dan itu lu niat banget artinya kan? Karena gue pengen banget ya. Karena gini, ini anak-anak yang gue pegang yang 2007, gue pegang itu mereka hampir 4-5 tahun, potensial sekali. Kenapa gue bilang potensial? Termasuk beberapa pemain yang sekarang sudah ada satu pemain ya sekarang sudah di Spanyol. Oh, gitu loh. Itu didikan lo dulu? Didikan gue, kebetulan alhamdulillah ya. Karena 4-5 tahun bareng, continuity dengan orang yang sama, tidak berubah-ubah, latihannya continuity, yang gue bilang komitmen itu nggak mudah. Sampai 2019 gue ke 4 negara Mam. Ya ini ceritanya menarik. Iya. Menarik. 4 negara. Langsung aja ceritain coach. Oke. Gue ceritain ya. Jadi tapi sebelum itu sebentar. Boleh. Jadi coach Andre Picesa juga ini punya 3 anak. Tapi yang terakhir cewek atau gimana? Alhamdulillah cowok semuanya. Gue belum bisa bikin cewek nih. Mungkin mah bikin satu lagi cewek. Kayak bikin pop ice lu cepet banget. Yang pertama itu jadi pemain sepak bola juga. Sekarang jadi kapten U berapa di Persija? Yang pertama namanya Rafael Muhammad Gaica. Beliau di Persija U16 EPA. Yes, that's it. Persija 16. Alhamdulillah juga ditunjuk oleh Coach Yusuf menjadi kapten Persija. Nah, beliau kemarin lolos di semifinal dan Jumat atau semifinal akan bertemu Dewa nantinya, mainnya di Madia. Ada live streamingnya juga untuk Elite Pro Academy-nya. Nah, beliau di sana, alhamdulillah. Udah aman lah. Posisinya apa coach? Dia punya 5 posisi berbeda. Buset, kayak James Milner. Bisa buat posisi. Karena technical dia bilang yang grassroots itu penting. Nah, technical individual itu di luar itu adalah nomor 1. Ya, tar bahas. Oke. Itu posisinya apa jadi yang 5 itu? 5. Dia bisa di mana? Yang pertama main position dia adalah di wing kanan. Nomor kalau di Valencia itu nomor 7 atau nomor 11. Tergantung pelatihnya mau apa. Kalau di kanan berarti dia pengen dia penetrasi ke dalam, dia shooting. Cut inside. Muhammad Salah. Tapi kalau dia di kiri berarti dia butuh yang untuk direct crossing atau cut yang kedua. Nah, itu posisinya dia 7-11 atau wing kanan kiri. Yang ketiga 4 tuh dia bisa main di 8-10. 8-10 itu nomor gelandang. Dan terakhir dia striker. Striker nomor 9 ya kalau untuk Valencia. Nah, ini bisa bilang dia punya 5 posisi berbeda yang mungkin agak sedikit laku. Dan yang terakhir adalah Kidal. Komersial banget itu. Komersial banget anak lu. Dia mikirnya pakai otak kanan, kita otak kiri, berbeda di sana gitu. Komersial banget itu posisinya, ya kan? Ya. Kakinya komersial banget. Karena memang alhamdulillah ya dari awal mungkin dia pernah bermain beberapa negara ya. Singapura hampir tiap tahun kecuali setelah 2019-2020 karena memang pandemik ya. Lalu dia pernah main di Cina juara bersama IJSL Elite ya di Gotia. Lalu dia pernah tim nasional pelajar juga di Cina, Song Qingling. Terus banyak sih. Vietnam dia juara top score, best player. Lalu Singa Cup dia juara 1, juara 3.
kalah sama GDT. Dan itu GDT gila mainnya GDT itu ini Malaysia ya? Malaysia. Dia punya bus sendiri, latihan persiapan 6 bulan, ya pemain-pemainnya secara taktikal luar biasa, postur dan lain-lain. Nah itu yang saya bilang, alhamdulillahnya gue pernah belajar di situ. Melihat mereka langsung, direct langsung, ternyata filosofi di tiap negara itu berbeda-beda. Malaysia, Vietnam, Thailand, Jepang itu berbeda gitu loh. Itu sih yang gue rasain untuk ininya. Jadi banyak sekali yang memang sudah gue dapetin. Ya. Oke. Itu anak yang pertama. Ya. Lalu jangan khawatir, ada anak kedua yang kira-kira mirip. Gila ya. Jadi wajar banget nih kita harus mendengarkan nih para anak-anak muda ataupun orang tua yang mungkin punya anak pengen jadi pemain bola gitu ya. Yang kedua, coach gimana coach? Yang kedua namanya Rezer Muhammad Delmora. Ya, ini sebenarnya yang pertama itu kenapa gue namain Rafael? Ini bini gue, Mam. Dia ngeliat Liverpool menang sama AC Milan, Rafael Benitez lalu namain Rafael. 2005 ya. Lu istri lu Liverpool juga? Enggak. Dia terakhir tuh MU sebenarnya. Ya, tapi anak gue sekarang dia senang sama Liverpool sama Salah. Oh jelas. Dia lebih salah. Oh jelas ya. dia tahu mana yang layak dia idolakan. Iya, itu dia senang banget gitu loh dari Muhammad Salah. Makanya gaya mainnya atau ininya hampir mirip-mirip. Kiri gitu lagi kan? Tidak lah, betul. Posisi 11 betul. Lagi. Yang kedua namanya Rezer Muhammad Delmora. Dia sama sebenarnya dengan kakaknya ya. Sebenarnya ilmu parenting sedikit nih buat lo juga gitu. Siap. Parenting ilmu. Siap suhu. Anak gue 2 laki-laki juga soalnya. Ya. Lo hanya didik anak pertama, anak kedua akan ngikutin. Oh. Jadi yang gue cekokin. Jadi anak kedua gak usah gue didik. Bukan didik. Maksudnya dia akan ngelihat kakaknya dan dia akan mau menjadi kakaknya. Dan dia mengidolakan kakaknya. Dan gue didik kakaknya itu dulu masih pakai motor, gue pergi ngelatih di international school. Kebetulan 4 tahun saya ngelatih di international school. Saya ngelatih di JIS, BIS, AIS, SEG. Saya ngelatih di JIS, bawa dia. Bahasa Inggrisnya harus bagus dia, ya. lumayan sih. Untungnya gue orang barat. Barat, Jakarta Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi agak lumayan lah. Gak malu-maluin lah gue. Ya udah tuh selesai itu dia continuity latihan. Akhirnya ada yang lihat kan. Adanya mulai latihan sendiri atau ikut-ikut dan lain-lain. Nah itu yang gue bilang perlunya mendidik orang anak pertama itu supaya anak kedua ketiga ngikutin. Dan anak terakhir gue yang ketiga pun sama. Dan setiap minggu hiburan gue hanya di lapangan sepak bola atau lapangan futsal, udah itu aja. Lumayan murah ya. Lumayan murah dan gak buang-buang ini. Karena ketika ke lapangan sepak bola berarti kan ada potluck kan orang tua kan. Jadi gue gak perlu beli. Lo harus ke junk food, beli makanan atau gak perlu. Nah ini aja yang ada gitu. Itu enaknya di situ. Risol kan pasti potluck orang tua tuh risol. Itu yang pastel, jajanan luar biasa yang memang kita temui gitu loh. Dan itu mempererat silaturahmi antara orang tua. Nah anak keduanya ini udah dipanggil sama Dennis Wise ya. Jadi cerita singkatnya satu. Ceritain coach. Jadi ketika IJSL Elite, IJSL kompetisi. IJSL itu apa sebenarnya? Indonesia Junior Soccer League. Oke. Ya, yang ini berdirinya kebetulan Bang Dede juga salah satu pemain Dunhill, Liga Dunhill. Beliau ngadain event itu dan ini adalah salah satu event grassroots yang terbaik gue bilang. Oke. Kakaknya Rafael dia main di IJSL All Star, main di Gothia China jadi juara 1. Adiknya bilang, anak gue nih 1 bulan sebelum liga itu mulai, "Pak, aku mau kayak kakak." Oh ya udah, aku mau masuk All Star hanya yang 12 orang dari ribuan orang. Ya, untuk yang ikutan di JSL itu. Ya, JSL Elite ya. Jadi kalau lo event itu dipilih 12 pemain terbaik itu untuk event keluar. Dan dari ribuan orang yang orang. ikutan turnamen. Betul. Dipilih 12 pemain. Hanya 12 pemain. Dan dia tahun ini, tahun kemarin itu ke Gothia bukan Cina lagi, tapi Swedia. Itu yang bikin dia excited. Ngerti gak lo? Jadi kakaknya 12 masuk, adiknya 12 masuk. 12 belum dulu nih. Setelah itu kan, setelah dia ini ternyata ada 117 pemanggilan nama pemain. Oke. Gue share nih ya, Bang, baca namanya. Tunggu. Ya. Kenapa bisa ke Swedia? Apanya? Yang tadi lo bilang. Itu yang IJSL kakaknya? IJSL kakaknya itu karena Gothianya Cina dapatnya. Tapi yang adiknya yang sekarang tahun ini, dia Gothianya bukan Cina lagi, tapi Swedia. Berarti gini, dari IJSL itu yang 12 pemain All Star ikutkan kompetisi Gothia. Betul. Oke. Nah, sekarang Gothianya di Swedia. Swedia langsung. Oke. Terus. Nah, selesai itu ternyata dia nangis. Kenapa? Nggak ada nama dia dari 117 pemain. Oh, nggak kepilih? Nggak kepilih.
Dari 117 pemain dari ribuan, hanya 117 pemain yang dipilih. untuk ikutan Untuk Gotia. ikut seleksi. Oke, seleksi seleksi dulu ya. Tapi di seleksi itu nggak masuk dia. Oh, Padahal dia yang paling banyak golin di klubnya atau di Raga Negeri ya. Kebetulan dia di Raga Negeri juga. Lalu paling banyak asisnya, paling banyak creating chance game-nya. Tapi tidak masuk. Pelatihnya dia, kebetulan Coach Satrio ya. Pernah nanganin jadi analisisnya Persikabo Putri. Ya dulu dia bilang, Coach ini pasti masuk. Kenapa? Karena dari ini semuanya segala macam dia layak untuk masuk. Ternyata tidak. Ya sudah nggak apa-apa, penilaian kita salah. Dan gue cuman bilang sama dia, nggak usah nangis. Itu bukan rezeki lo. Kalau lo nyari kayak gimana kalau kamu nyari kayak gimana pun nggak akan bisa dapat. Rezeki itu akan datang sendiri. Jadi tetap latihan fokus di sepak bola aja. Betul. Nah ternyata, nih Bang Yuke nelpon gua. Yuke top score. Yes, bro bantu gua apa bang? Ini ada satu pemain nih untuk gue sebutin ya, Garuda International Cup yang berapa negara main di Indonesia. Ada Filipina, Malaysia, Brunei termasuknya dan lain-lain. Mainnya di Indonesia, mainnya di Sentul. Usia berapa bang? 12 usianya dia betulan. Dan usia 17. Bang gue gak punya 17 karena paling gede itu 16 di Raga Negeri. Yang 12 boleh ikutan deh, udah langsung gue bayar untuk ikut. Nah main tiba-tiba sudah drawing 4 hari ke depan main tuh. Nah ketika dia main itu lawannya Pak Haji Ridwan, PSIS Development. Nah lawan PSIS Development kalau nggak salah kita menang 4-0. Dia golin 1, lalu asisnya kalau nggak salah 2 atau 3 saya lupa. Nah ternyata ada Dennis Wise yang lagi scouting untuk Garuda Select. Gila, Dennis Wise buat yang belum tahu dia adalah pemain mantan legend Chelsea. Legend Chelsea. Nasional Inggris. Terus ditunjuk sama Garuda Select ya. Yap. Untuk menjadi head coach-nya. Betul. Sama Walker. Ya, itu lu harus nonton di Mola TV tuh ada tuh seriesnya. Betul. Dan rata-rata yang ikutan Garuda Select tuh berikutnya biasanya langsung tim nasional gitu. Kayak hoki ya terakhir kemarin. Hoki, terus banyak Salman, banyak banget. Betul. Banyak banget Brett Patari. Iya, banyak banget. Nah, setelah itu ternyata gue kaget dia dipanggil nih. Jadi ada tim scoutingnya dia keliling. Nah, salah satunya adalah Coach Rob namanya. Yang memang kalau ke Jakarta pasti beliau ikutan. Nah, gue dipanggil. Memang kebetulan gue juga yang megang sama anak gue untuk event itu. Karena Coach dibantu deh, kata salah satu owner Raga Negeri, Pak Raffi. Coach kayaknya lo harus pegang bantu untuk anak-anak karena biar di mix. Nah, gue orang agak sedikit seneng ya. Ketika usia 12 tahun tapi gue mix dengan usia 11 tahun. Oh. Jadi pemainnya rata-rata 10 tahun itu hanya berapa pemain, tapi sisanya yang 2011 tujuannya adalah gue pengen ada regenerasi. Jadi lu gak takut untuk lawan senior nantinya. Dan itu gue lakuin di futsal juga sama gitu loh. Ya sudah kita main. Nah kita main tiba-tiba dia nanya nomor 10 siapa? Oh namanya Razor. Si Rob itu? Iya pakai bahasa Inggris ya. Oh terus nomor 10. Oh Razor. Oh oke, good. Tiba-tiba dia naik ke tribun. Dan gue gak nyangkanya adalah dia bawa Dennis Wise untuk bawa ke bawah. Untuk turun ke bawah? Turun ke bawah, lihat yang nomor 10-nya. Kebetulan Razor itu. Nah momen yang terhebat adalah, ini momen penting yang gue juga gak nyangka. Pas dia diri sebelah gue, tapi di belakang ya. Karena kan gue di dalam lapangan. Bench, ya. Dikasih sama temennya, dia kontrol bola, lewatin 3 pemain, dia passing. Nah kalau gak salah dia passing ke temennya nama Raka, striker. Masuk, disuruh keluar dong. Keluar. Si dipoto sekali. Dan gue foto nih. Sampai bos gue gak tahu kalau itu Dennis Wise. Lu gak percaya. Ada WhatsApp itu gue kasih lihat sama lu. Bos emang itu siapa? Bapak gak tahu. Dennis Wise. Anjir Dennis Wise. Udah foto dulu gue disitu. Emang norak sih. Kita norak tapi gak apa-apa. Itu kenorakan yang luar biasa gue bilang. Gue foto dia segala macam udah. Ternyata dia pergi tuh udah. Dia ke atas segala macam udah beres kan. Dan gue gak tahu ternyata berlanjut. Setelah event itu selesai kita juara 3 di sana. Dapat panggilan dari tim Garuda Select. Nah, kakaknya main di Zen Cup. Zen itu adalah scouting pemain yang pemain terbaik itu akan main di Garuda Select. Nah, kakaknya main tiba-tiba mantan pemain PSIS Bang Hari Salasburi yang dia memang ditunjuk untuk nanganin Zen Cup. Bro, lu kebetulan kepala sekolahnya nih. Kenapa bang? Lu tahu nggak nomor 10 Raga Negeri kelahiran 2010 yang usia 12 kemarin? Oh ya udah, gue tarik anak gue dong. Ini bang, sebentar gue foto. Difoto sama dia, dimasukin ke grupnya. Oh ya bener nih, ini siapa? Oh ini namanya Razor Muhammad Delmora. Oh ya udah. Ini anak gue. Anjir dia bilang, kakaknya di Persija bareng anaknya dia. Ternyata ada anak ini. Ya udah. Akhirnya dikasih kirim, wajib pindah akhirnya.
Oh, pindah dari Raga Negeri. Pindah dari Raga Negeri itu ke Bina Taruna. Bina Taruna itu sekolah juga. Sekolah sepak bola, bukan sekolah bola, dia sudah FC duluan. Oh, udah FC duluan. Ya, FC. Jadi Raga Negeri FA dia harus pindah. Kenapa harus pindah? Karena Dennis Wise itu kerjasama dengan Bina Taruna untuk menangani pemain untuk Garuda Select. Untuk yang nantinya dipromising untuk jadi ke Garuda Select. Betul. Nah setelah itu gue anterin dia. Nah Dennis Wise balik ke Inggris. Nah tanggal 11 Agustus itu ada seleksi pemain untuk Garuda Select. Jadi All Star pemain Zen Cup itu dikumpulin, diadu di situ dan dia akan ambil berapa pemain Dennis Wise. Dan kita diundang di stage itu untuk di atas. Ada videonya sedikit sih nanti. Ya udah dia sampai cari terakhir udah selesai. Where is Hazel? Dia bilang Anjir, gitu. ditandain anak lu. Dipanggil sama dia, gue naikin ke atas kan. Gokil. Nih, you number 10? Ya, I'm number 10. Cerita banyak, cip-cap, ngobrol segala macem. Ya kebetulan gue lumayan ya bahasa Inggrisnya. Jadi gue lagi videoin, he's the father. Oke, gue matiin kan. Gue matiin, akhirnya kita pakai bahasa Inggris ngomong bareng lah sama dia. Dia bilang, gue capek-capek langsung dulu ternyata bisa bahasa Inggris ya, kos kata orang itu. Ya udah, kita ngobrol banyak. Akhirnya dari dia bilang 3 tahun sampai 4 tahun tolong di bina di Bina sini. Taruna itu tadi ya. Bina Taruna. Karena kemarin itu ada tim Garuda Select, lalu ada tim Bina Taruna, kepelatihannya, kepala sekolahnya, coach di Disai Tapi, sama satu lagi adalah orang Bea Cukai yang memang stadionnya dia. Dan dia pengen 3-4 tahun lagi dia jadi pilot project untuk pemain-pemain dari Bina Taruna juga bisa main di Garuda Select nantinya. Dan itu gue bilang luar biasa sih. Rezeki yang pertama nggak dapet ya sudah, ternyata jangan putus asa, ada rezeki yang lain memang sudah menunggu sebenarnya. Iya. Gitu. Itu yang sampai sekarang gue nggak habis nyangka ya. Sampai gue bilang sama kakaknya, kamu masih main di sini, dia 3 tahun lagi sudah keluar. Kalau memang benar. Kakaknya gimana? Ya. Aku akan buktikan. Iya. So far enggak sih. Kakaknya juga sebenarnya gara-gara dia. Gue bilang kenapa gara-gara dia, adiknya ngelihat terinspirasi latihannya dia. Ini orang beda, Mam. Anak gue yang kedua tuh beda, perfeksionis. Kenapa gue bilang perfeksionis? Kalau kakaknya selesai ini segala macam lempar nih. Kalau dia ada kotor sepatunya dicuci nih. Dia jemur sendiri baru. Sampai kalau baju buang nggak mungkin banget. Sampai bajunya sekolahnya lecek atau segala macam nggak mau. Setrika dulu ya? Lagi. Baru gue mau pakai. Emang terkesan sih ngerepotin ya. Tapi memang ternyata itu dia. adalah karakter yang bisa bikin dia maju juga ya. Karakternya dia. Jadi, dan kalau gue lepas 2 orang ini, yang akan hidup ini dia. Kenapa? Mandiri. Mandiri. Itu yang gue lihat ternyata 2 kepala berbeda dari rahim yang sama ternyata berbeda hasilnya. Ya, ini yang gue lihat langsung Creation of God ya. Itu yang hebatnya ya. Tapi bersyukurlah dua-duanya sudah sepak bola, gue tinggal nunggu satu lagi nih. Ya mudah-mudahan ya kalau nggak di sepak bola minimal rugby kayak olahraga mahal Pak. Di sini juga nggak ada. Paling di ski yang pakai cuman begitu doang kan susah juga nyari lawannya. Iya. Tapi gitu. Coach emang lu gue lihat kan bertahun-tahun ya di Instagram story lu semua segala macam lu nge-handle anak-anak terus tiap hari. Iya. Tadi lu gue pengen menceritakan lu pernah berkunjung ke beberapa negara gitu kan. Terus coba gue pengen tahu Coach, apa sih insight yang bisa lu dapatkan dan kenapa di Indonesia sampai sejauh ini masih begitu gitu kan. Yang pertama tahun 2019 gue 4 negara nih, Mam. Yang pertama gue ke Vietnam, kita juara. Nah, itu top kita kirim 2 tuh. Itu Raga Negeri? Enggak, masih klub yang lama lah. Gue gak sebutin merek kayaknya. Karena gue mau dagang Raga Negeri aja gak tau. Udah tuh 2 tim itu ngirim anak gue yang kedua sama file yang pertama. Dan ikut anak lu yang kedua? Ikut, 1 dan 2 ikut? Nah mereka juara 1 dua-duanya. Dan mereka dua-duanya juara jadi best player. Dari kategori umur? Kategori usia ya. Dia kakaknya usia 12 tahun, juara 1 dan dia best player 12. Adiknya juara U19 dan dia best playernya U9. Gitu, U9 juara. U9 juara dan dia best playernya U9. Itu di Vietnam. Dan sampai gue juga datang tiba-tiba ada rekor TV dan lain-lain nanya gitu loh sampai sana. Dan itu yang pertama. Dan di Vietnam mereka latihan luar biasa, Mam. Kenapa gue bilang luar biasa? Satu ya, mereka mengedepankan technical individual. Yang mereka harus latihan tuh kayak misalnya kita, oke anak-anak kita latihan soul tap, to tap, slide. Ya orang kita udah bosen ya, mereka enggak, Mam. Dan itu ternyata sepak bola yang nomor 1 lah technical individual. Di luar negeri split nih. Lo sebelum masuk ke akademi atau ini lo harus latihan technical individual dulu diperbaiki. Karena kalau di dalam nggak banyak di sepak bola atau SSB itu ngajarin lo teknik.
Technical individual contohnya apa coach? Technical individual Biar penonton tahu. Technical individual itu contohnya ya ball mastery. Ball mastery itu Penguasaan bola. Lalu first touch sentuhan pertama, Ya, passing, lalu ball control, lalu finishing juga atau choice of pass itu kita latih itu. Dan anak gua jujur, dua-duanya itu 10 tahun baru dia ke SSB. Sebelum itu dari usia 4 tahun sampai sebelum 10 tahun dia hanya latihan itu aja. Tapi dia tetap ikut SSB, hanya main, setelah itu pulang, nggak pernah ikut latihan. Ngerti ya? Kenapa? Jadi, ya karena memang yang pertama jauh lapangannya. Yang kedua memang pentingnya anak-anak usia ini adalah lebih ke technical individual untuk ability dia. Jadi gue menyiapkan atribut dia sebagai pemain. Emang udah lu siapin ya? Sudah gue siapin. Karena jujur, gue pertama belajar dari T3 Soccer Academy dari Jepang. T3 itu Tom Bayer yang punya. Dan dia adalah development terbaik se-Jepang karena dia dikontrak salah satu brand ambassador di Jerman untuk keliling dunia untuk melatih technical individual. Yang kedua, gue belajar dari Super Skill Del Mulholland, salah satu pemain Amerika, timnas Amerika. Dia yang bawa soccer school Arsenal Soccer School dari London ke Indonesia dan gue kerjasama sama dia 4 tahun. Dan gue creating yang namanya Super Skill itu individual dari dribbling move. Dribbling itu dibagi-bagi segala macam. Gue udah siap buat silabusnya, Mam. Usia 8 tahun ini berarti cutting itu dibagi lagi berapa? Usia 10 tahun itu harusnya kita ngelatih stop itu apa aja. Usia 12 tahun ini step over. Usia 14 tahun special trick ya kayak Rabona, Elastico behind, lain-lain lah. Nah itu yang dilatih ya, yang dilatih. Yang gue latih, yang gue buat sama Del Mulholland. Sayangnya beliau sudah ke Amerika. Dan gue itu bukunya masih gue pakai. Dan itu dua-duanya gue kasih ke anak gue dan it's work, Bo. Itu yang gue pengen bikin bukunya. Kenapa? Lu gak usah jauh-jauh, lu terapin ini aja, insya Allah lu akan bagus gitu loh di sepak bolanya. Terbitin dong. Mungkin tahun depan ya, gue lagi nyari ini juga. Top score bisa. Boleh. Sama kita. Dan itu luar biasa sih. Dan percaya sama gue, dengan latih teknik individual nggak perlu ada pelatih, dengan personal lu bisa baca buku ini yang lu latih, lu akan baik. Karena di situ dia ada 3 tahapan. Yang pertama adalah dribbling move, passing and receiving. Passing and receiving itu banyak, bisa turning dan lain-lain. Sama shooting and finishing, part of pass, shooting lu pakai bagian apa, ini apa itu. Itu umur berapa? Itu beda-beda sih, Mam. Itu kategori usianya 8, 10, 12, 14. Setelah itu lo lepasin anak lo main aman. Nah ini ya. Terus kalau di luar itu lu bikin parenting football ini deh. Mau sih. Iya, becoming football player gitu. Parenting for becoming football player. Jadi kalau mau anak lu jadi pemain bola, ikut kursus kelas tuh. Duit coach. Itu udah gue lakuin, Mam. Duit. Tanpa lo sadarin gue udah lakuin. Karena sudah ada 2 pemain gue yang main di Spain. Satu yang namanya Ocean Lim. Dia sudah 5 tahun di sana. Satu lagi kemarin baru berangkat bulan lalu, namanya Ryan Handoko. Beliau dari Raga Negeri juga. Akhirnya kemarin ikut softcast salah satu tim lah. Akhirnya dia jadi terbaik. Akhirnya berangkat di sana. Dia akan coba 3 bulan di sana. Nah, dan orang nggak tahu. Dia latihan hampir seminggu 2 kali untuk private training untuk ngejar itu. Orang taunya hasil lu beruntung, ini nggak ada beruntung, Pak. Kayak Raffi Ahmad aja tidur cuma 2 jam 3 jam masih dibilang beruntung, lo bayangin. Iya. Rafatarnya sih yang beruntung. Iya, Rafatarnya beruntung betul anaknya sama Cimung ya. Sama Cimung 2 itu beruntung. Nah itu gue bilang. Tapi beda lagi di Vietnam dengan Thailand. Di Thailand itu April gue langsung berangkat. Puasa-puasa kita di sana dan gue ke FA-nya mereka mainnya di Konburi University. Di belakangnya tuh ada FA-nya Thailand. Dan mereka di Thailand itu ada 2 hal. Yang pertama adalah mereka mencari pemain berbakat jadi pemain tim nasional kelak. Yang kedua adalah menciptakan pemain yang memang posturnya bagus, tinggi besar menjadi pemain sepak bola. Tapi kalau mereka sudah usia tertentu 14, 15 nggak jalan, baru dilepas yang ini. Dan itu dahsyatnya mereka. Jadi dia scouting, nyari talent. Ya. Tapi dia selain nyari yang talented, dia juga nyari yang posturnya bagus. Terus dilatih supaya jadi pemain bola. Ya, database, Mam. Di sana di FA itu ada sekitar 4 sampai 5 lapangan, gue lupa ya. 4-5 lapangan. Gue dari atas gue bisa ngeliat semuanya. Dan tiap minggu ada ribuan orang yang main di situ. Setiap kategori usia. Jadi itu gampang banget untuk Federasi Thailand untuk ngeliat ini bagus. Untuk 3 tahun lagi akan tim nasional, ini akan tim nasional, ini akan tim nasional. Beda dengan kita. Mereka yang menyiapkan adalah FA-nya mereka atau federasi mereka.
di Indonesia menyiapkan adalah operator swasta Iya. untuk event tertentu. Itu bedanya. Iya. Makanya ya bersyukur ya, kemarin gue denger langsung dari Coach Bima Sakti mengucapkan terima kasih banyak sama SSB yang sudah membentuk pemain internasional. Coach Bima Sakti grassroots banget. Itu jarang. Iya. Jarang. Dulu ketika dari SSB diambil tim nasional nggak ada hal tersebut, tidak ada ucapan. Tapi sekarang ya alhamdulillah, dan banyak orang tua percaya bahwa di SSB ini untuk bisa mengantarkan mereka ke tim nasional. Iya. Dan itu luar biasa baik sih. Nah, setelah di Thailand tersebut ya, yang gue ke Vietnam tuh baru tuh. Dari Vietnam ke Thailand. Thailand dulu, baru ke Vietnam, lalu gue Singapura. Nah, di Singapura berbeda lagi, Mam. Di sana gue main tuh Singapura, kita juara 3. Kalah semifinal itu sama GDT. Di Singapura itu tidak banyak lapangan yang real grass karena kebanyakan sintetis. Sintetis semua. Gue banyak main di cage, lalu pindah ke Bak Bukit Padang, lalu pindah ke beberapa tempat, semuanya mostly akan sintetis gitu loh. Di sana itu ada beberapa tim yang memang bagus ya, ada Anza, lalu JSE, termasuk Fandi Ahmad FA17, Fandi Ahmad yang punya Ihsan sama Imam, yang tim nasional, dan mereka memang menyiapkan pemain-pemainnya. Tapi sayangnya Singapura yang sekarang itu berbeda sama Singapura dulu. Dulu mereka concern, sekarang agak kendor nih gitu loh. Agak kendor yang gue lihat. Karena kita bisa lihat tim nasional mereka ya. Ya masih kalah lah dengan kita. Dulu kita mati-matian untuk ngalahin mereka. Nah di sana itu mereka ada event tiap tahun. Gue ikut 3 event di Singapura. Yang pertama adalah Asian Youth Cup waktu saat Rafael usia 7 tahun. Lalu kita pindah dari situ, kita ikut yang JSSL. Itu yang terbaik yang pernah ada di Singapura dan biasanya bulan April. Gue ikut 3 event. Yang terakhir adalah Singa Cup. Yang paling bagus adalah JSSL. Kenapa gue bilang JSSL? Dia ngadain event itu sambil ngundang atlet-atlet atau legend dari luar. Dan biasanya kebanyakan Liverpool atau MU. Terakhir gue datang itu adalah Teddy Sheringham yang datang sama Andy Cole. Tahun 2019 ya, gue lupa ini 2019. Nah, gue lihat di sana event ini adalah event berjenjang mereka. Dan setiap kategori ada. Berbeda dengan Singa Cup. Kalau Singa Cup itu hanya usia genap ya. 10, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dan yang paling bagus itu. Nah, Singapura gue bilang nggak terlalu. Nah, berkahnya gue adalah ketika Singapura kita juara 3 di sana dengan pemain-pemain yang gue didik yang 2007 nih. Ya sampai tahun lalu. 2007 kelahiran 2007 gitu loh, sampai tahun lalu. Dan alhamdulillah kelahiran 2007 ini sudah main di 4 pemainnya sudah 4 EPA dan 1 orang ke Spanyol. Ya udah. Akhirnya kita waktu di Thailand bulan April itu kita lumayan bagus. Sehingga ada salah satu direktur tekniknya dari Jepang itu ngundang kita untuk main di Jepang bulan Desember tahun 2019. Akhirnya lo ke Jepang? Gue ke Jepang. Gokil. Dan di Jepang ini lo tahu Tsubasa kan? Tahu dong. Nah, tahu ya, pasti tahu lah. Tsubasa juga tahu gue sih. Oh banget kayaknya. Karena lo bikin baju-baju Tsubasa itu gue tahu. Makasih Tsubasa. Iya. Nah, jadi gini, berkahnya adalah ketika kita nggak lolos hanya 8 besar di sana, ternyata diundang sama satu direktur tekniknya dari Jepang. Mau nggak ikut ini? Nah, ini eventnya namanya Yatagarasu Cup. Di sana itu kita main U12 karena gue lagi pegang U12 saat itu. Nah, U12 itu ternyata kita lawan tim yang juara provinsi Jepang semuanya. Kita mainnya di Kochi. Kochi itu dari dari Hanada. Gue harus berangkat lagi ke airport lain gitu loh. Akhirnya kita main di sana dan di sana persis kayak turnamen Tsubasa itu lah ya, lawan Toho gitu-gitu lah ya. Persis dan ini tapi klub Liga 1-nya, Mam. Oh, gue lawan sama Kawasaki Frontale. Kita kalah 2-0. Dan itu ternyata mereka kebanyakan berapa anak-anak itu ternyata orang tuanya ya Brazil. Jadi misalkan ya mamanya Jepang, ternyata bapaknya Brazil. Nah sehingga mereka memang solid banget gitu loh. Gue lawan Kawasaki Frontale, lalu gue lawan Narataseru, gue lupa nama-nama timnya. Yang jelas final itu ada Nagoya Grampus sama Narataseru yang gue kalah di semifinal. Dan itu event yang luar biasa yang pernah gue ikutin dan hanya ada 1 tim dari Indonesia. Undangan itu invitation sih. Dan itu gue lihat yang pertama kita main di cuaca di bawah 3 derajat Celcius pertama kali. Dingin banget dong tuh. Di bawah gunung soalnya, Mam. Oke. Yang kedua
pengalamannya adalah kita main 9-9 karena Indonesia adalah 7-7 langsung 11-11. Iya. Kita main 9-9 di sana. Dan yang paling gue norak adalah pelatihnya nggak ngomong apa-apa ketika main, cuman ngomong mungkin 3 kata ya, lebar, dalam, 1-2 udah. Dan gue orang norak teriak, oke geser, ambil dong lawannya ini segala macem. Dan gue sendiri gitu, kayak saya bos sendiri. Gue ada videonya gue agak lucu. Terakhir itu ada di final itu kita nonton itu gue videoin kan selama 22 detik kan. Itu silent mam, yang dengar suara pemain di dalam lapangan dan orang tua hanya bicara antar mereka aja. Sampai gue lihat ini di Indonesia yang paling ramai itu orang tuanya dibandingin pelatihnya atau pemainnya. Dan hebatnya adalah mereka punya briefing 15 menit ya. 10 menit pertama pelatihnya duduk, anak-anak di lapangan, dan ini yang gue lihat dari Jepang ya, disiplin nomor 1. Yang kedua, botol minumnya mam itu berderet mereka. Kita habis minum lempar sana sampahnya sini, itu mereka. Yang kedua, ketika pelatih bicara mereka duduk rapet, dengerin mereka. Setelah itu pelatihnya memberikan waktu untuk pemainnya, silakan. Jadi pemainnya itu tarik briefing, tactical board bareng, tactical board, mereka ngobrol sendiri nih. Itu apa yang lo mau buat gitu loh. Itu 12 tahun. Gila. Lo bisa bayangin usia 12 tahun begitu. Nyari solusi buat nyari solusi untuk melawan mereka begini. Gila. Dan itu pelatihnya memberikan mereka keluasaan. Udah, silakan. Kita nggak bisa kayak gitu. Dan ternyata kita ketinggalan jauh. Dari 4 negara itu yang gue lihat pertama, yang gue tanyain di setiap negara, latihan apa sih di setiap negara ini, apa di sini, small side game. Small side game. Kenapa small side game? Ternyata futsal itu penting. Dan ditanya sama mereka, setelah 14 tahun lu baru boleh pilih, lu mau jadi atlet sepak bola atau lo futsal? Karena sudah beda tuh aklamasi, lo harus crossing bola, lo harus penetrasi dan segala macam, bentuknya juga beda atau lebar juga beda. Dan itu solusinya. Ternyata small side game itu penting. Small side itu artinya main di lapangan, di area kecil, misalkan, baik itu futsal atau di lapangan dibatasin gitu kan. Betul, 4-4 kayak 7-7 kayak 5-5, pokoknya small side game you must think fast. Awareness-nya, pandangan, body shape-nya, benar body shape kita. Gue ngelihat sampai saat ini, sampai bahkan di berapa ini ya, mereka detail untuk memperbaiki body shape. Dan kita sampai body shape itu maksudnya? Ya, body shape itu adalah ketika lo di sini nahan pas nerima bola gitu ya. Berdiri, cara berdirinya ya. Berdiri lu salah nih. Misalkan gue di sini nih, nyerangin di sana, gue nggak boleh minta di sini, mam. Gue harus bentuk seperti ini. Kenapa? Gue harus lihat yang lain. Lihat ke sana ya. Gue bisa ngeliat sekeliling nih. Kalau gue terima begini, berarti ketika gue kontrol, gue hanya melihat lo doang atau kiper doang. Dan itu selama anak gue di Persija 4 bulan hanya memperbaiki berdiri, body shape doang. Lo bayangin kan? Ketinggalannya kita bagaimana loh. Gila. Ya, dan di sana, di setiap negara mereka punya fasilitas berbeda. Jadi kita ketinggalan 3. Yang pertama adalah kalau di Indonesia yang ngajarin anak-anak usia dini, di Jepang beda ya. Di Indonesia usia dini itu adalah lisensi D yang paling rendah. Di Indonesia? Kayak Aryo gitu ya? Ya, Aryo tuh. Kemarin gue ketemu di Persija tuh. Sampai dia bilang, bang gue kapok ini, kenapa capek juga ternyata. Bukan karena dia capek. Iya. Nggak nyampe otaknya. Iya bener sih, kayak itu sih. Nah itu pertama. Jadi bukan kayak Aryo tuh yang ngelatih anak-anak kecil. Ya, di Jepang itu sekelas profesor untuk ngelatih mereka. Yang pertama adalah supaya jangan salah, makanya mahal bayarannya. Nah lu punya juga kan, lu harusnya memberdayakan pelatih-pelatih lu tuh. Yang pertama adalah lisensinya harus baik. Di Raga Negeri semua pelatih itu tuh AFCC. Tujuannya apa? Supaya mendidik anak-anak itu benar, dari sikap, attitude, perilaku, sampai technical individual sama knowledge-nya. Gue bayar mahal gak apa-apa, mam. Yang penting apa? Yang penting adalah lu ngelatihnya benar. Dan gue akan evaluasi pelatih gue setiap akhir tahun. Gokil. Kenapa? Karena gue ada perbaikan. Jangan sampai ada komplain orang tua. Karena gue pengen di FA ini supaya mereka bisa main di FC. Udah selesai. Dan mereka harus bangga dengan Raga Negeri. Kita belum apa-apa, gak apa-apa. Gue baru 2 tahun, mam. Raga Negeri baru 2 tahun, hampir mau 3 tahun. Kita sudah jadi FC, itu luar biasa. Ngerjain FA sama FC itu berbeda. Berbeda. Dan gue baru tahu 2 minggu gue ngerjain FC atau kelas liga itu atau klub itu, gila. Itu pagi, sore, malam, ternyata lo harus keep cap sama semuanya. Gitu loh. Belum lo siapin nih. Sabtu gue main nih. Ya berarti Jumat lo harus berangkat, siapin bis, berangkat di sana segala macam. Ternyata budgetnya lumayan besar. Tapi alhamdulillah sih aman sih, masih bisa di cover. Masih bisa di cover. Ya, jadi kalau ada yang sponsor top score bisa nih. Siap. Ya itu sih. Kalau gue bilang gitu. Jadi ada 3 hal. Itu 3 hal. Yang pertama,
Yang pertama adalah yang membedakan adalah pelatih yang punya lisensi. Di luar itu banyak yang sudah lisensi tinggi segala macam, di kita masih belum banyak. Ya, yang kedua adalah quality of competition. Di luar negeri itu banyak event-event banyak, kita hanya berapa nih yang dibuat oleh swasta semuanya, tidak oleh Liga federasi Top kita. Top Score, IJSL, IJL, lalu ada sekarang Zain yang Tapi itu swasta kan? swasta. Bukan dari federasi yang bikin ya? Enggak ada. Padahal kalau juara yang paling ngeklaim kesuksesan tuh federasi loh. Ya begitu sih. Kampret juga. Lama-lama gregetan gue. Iya iya. Nah itu yang kedua ya. Jadi setelah itu facility dan kompetisi. Ya. Itu yang paling penting. Yang terakhir adalah database pemain. Iya. Gua sampai terakhir itu di futsal ya. Osenses datang 2015. Gue bilang tanya nih, apa yang membedakan Indonesia dengan Iran, yang Iran bisa juara 7 kali Piala AFC? Yang pertama adalah di Iran itu sudah punya hampir 100 sampai 150 AFC level 3. Di kita baru level 1. Di kita dulu ya, tahun 2016. Belum ada yang level 2. Jadi instruktur yang ngomong level 2 bullshit, ternyata gue tanya gitu loh. Ternyata level 1. Gue gak usah nunjuk orangnya, karena gue pasti berantem mulu sama dia. Ya itu yang pertama. Yang kedua, facility dan kompetisi yang menunjang. Mereka tuh udah dari, lu bayangin dari SD, SMP, SMA, kuliah ada kompetisi futsalnya. Ya, sepak bolanya juga sama. Kita bicara futsal sana berarti bicara sepak bola. Dan yang terakhir adalah database pemain sepak bola mereka dari usia 6 tahun tag sampai 40 tahun lo bisa cari. Dia bisa main, gue klik nama lo nih. Oh ya udah, Imam pernah main di sini ini, berarti dia pernah golin sini, asisnya berapa, ini berapa, itu mereka. Dan itu kita nggak punya. Jadi lo mau bicara ini sebenarnya kalau lo pergi ke Tolehu dan segala macam itu bagus, banyak pemain hebat, talenta. Bagus, ya. Tapi kompetisinya nggak ada di sana. Iya. Ya, gue ada satu pemain Persija. Bagus tuh ketika di latihan, tapi ketika dia main itu berbeda. Kenapa? Atmosfernya atau pressure-nya berbeda. Bener. Wah, lu kalau latihan 10 orang bisa dilewatin, tapi pertandingan nggak bisa lu lihat itu. Kenapa? Masih yang namanya otodidak gitu loh. Dan butuh apa? Knowledge. Kalau orang-orang itu main di kita atau event ini pemain-pemain itu bisa main di liga ini itu luar biasa. Makanya kalau PSSI keluar itu banyak banget pemain hebat sebenarnya. Cuman mereka tidak mendapat kesempatan untuk event. Makanya gue bersyukur anak gue main di Jakarta, eventnya banyak sehingga gampang untuk dia terekspos. Coba lu bayangin, anak gue main di Papua atau segala macam yang terlalu nggak akan kelihatan, Mam. Nggak akan kelihatan. Ricardo Salampesi punya anak, gue tahu anaknya main bagus, tapi karena tidak terekspos nggak kelihatan itu anak. Gitu loh. Ya, sorry ya bro, gue angkat anak lu. Gak apa-apa, itu salah satu contohnya. Tapi berarti banyak banget sebenarnya orang yang peduli sama sepak bola Indonesia, swasta gitu. Tapi si federasinya ini kayaknya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Yang jelas satu federasi nanganin banyak tuh nggak mungkin, karena FIFA itu sepak bola, futsal, beach soccer. Sehingga mini soccer? Beach soccer. Beach soccer itu apa? Sepak bola pantai. Oke, sepak bola pantai. Oke. Lu jangan ngomong yang lain tuh. Beach kan hampir. Ya itu udah nanganin 3 itu nggak gampang. Senior aja, sekelas senior saya sudah tanganin. Belum yang cewek. Yang cewek ini terbengkalai. Makanya ada ASBWI untuk yang cewek. Sudah, walaupun satu-satunya PSSI juga. Dan harus split. Yang junior ini harus ditanganin juga. Tapi sekarang udah ada wadahnya, ada Elite Pro Academy. Ada Elite. Lalu ada Suratin. Nah ini mungkin satu edukasi ya buat orang tua. Elite Pro Academy adalah event yang memang diadakan setiap tahun, usia 16, 18, 20, sekarang 20-nya hilang. Jadi 14 diturunin. Dan itu yang hanya ada di Liga 1, Mam. Persija punya 14, 16, 18, lalu Persib atau apa mereka punya. Dan itu kalau misalkan Suratin, itu mereka yang punya Liga 3. Ya, kenapa Liga 3? Dan itu sebenarnya jenjang ke tim nasional itu ada banyak, termasuk Suratin juga boleh bisa, lalu ke Garuda Select juga ada. Lalu yang paling terdekat adalah yang paling cepat adalah di Elite Pro Academy. Karena mereka punya development. Dan development yang terbaik ada jam berapa tim yang gue lihat. Persija juga termain baik karena anak gue alhamdulillah dapat kontrak 3 tahun di Persija. Berarti udah dibayar tuh? Sudah alhamdulillah.
Tiap bulan ada, tapi yang nikmatin emaknya sama gue kayaknya. Anak nggak tahu. Anaknya belum Nggak, ngerti anak duit. nggak tahu, anak tahu. Nggak, anak tahu. Dikasih tahu. Iya. Baru dikasih tahu sekarang nih. Nggak, soalnya dia tanda tangan juga, gitu loh. Nggak ada tahu. Jadi tiap tahun itu alhamdulillah meningkat lah dari ininya. Dan itu salah satu yang hebatnya Persija ya. Dan ketika anak kita ke senior, klub pun dapat Raga Negeri kompensasinya. Wow, Dan itu salah satu yang keren loh. sekarang ya. Karena berapa tahun yang lalu belum. Baru 2 tahun ke belakang itu yang dilakukan oleh Persija dan itu berhasil. Keren banget nih. Ya, itu berhasil. Dan saya apresiasi untuk development Persija. Jagoan aing. Ya, semoga banyak gitu loh. Kan sekarang ini kan ya lo tau lah kasus-kasusnya udah denger belum? Apa tuh? Yang ketika lo main di EPA, lo main di EPA A, berarti lo harus bayar supaya lo bisa main di situ. Berbeda dengan Persija dan development yang lain. Kita yang dibayar anak kita. Kelas ya. Nah, ini Ini khusus Persija doang ya kayaknya. enggak sih, ada PSIS, ada Persis mungkin yang mulai developmentnya, apalagi Persis yang ceweknya 12 pemain tim nasional cewek udah di situ. Jadi besok untuk liga nggak usah main lagi yang cewek, kasih aja langsung pialanya ke Persis udah pasti juara. Ya Om. Ya. Iya. Nah itu bedanya sih. Mungkin Persis mau development juga untuk yang ceweknya gitu loh. Tapi coach, kalau gue boleh tanya ya, Ya. sebenarnya orang tua itu pas lagi nitipin Oke. anaknya ke SSB itu mereka punya harapan harus timnas kah atau Ya. dia tuh kan biasanya jadi ngomelin guru atau Nah, ngomelin coach nih ketika anaknya nggak maju-maju atau apa segala Iya. macam. Dan memang bener nggak sih ada anak yang memang bertalenta? Terus kalau Iya. nggak bertalenta, apa yang bisa membuat dia bertalenta? Oke. Terus apa yang membuat dia bisa jadi maju? Gimana coach? Ini pertanyaan bagus yang orang tua harus dengar. Gue harap ini dengar nih. 5 menit aja. Parent. Tujuan yang pertama adalah Anda memasukkan anak-anak ke SSB itu untuk apa? Itu yang pertama. Ya. Gua ke internasional tujuannya adalah orang tua nih ya. Gua kasih tahu orang tuanya. Taruh anak dia ke olahraga atau CCA atau social activity supaya anaknya capek sampai rumah tidur. Betul. Nggak diganggu. Itu orang tua yang pertama. Betul. Gua nggak tahu lu termasuk ciri-ciri orang tua berapa nih, Mam? Yang pertama gue. Yang pertama. Tapi lanjutin dulu, belum tentu. Itu yang pertama ya. Yang Jadi pertama. yang pertama itu orang tua, ya mohon maaf yang ekspa atau segala macam, dia taruh anaknya supaya ada aktivitas. Setelah sampai rumah mereka sudah tidur lelap Oke. gitu loh. Yang kedua adalah orang tua yang memang taruh anaknya untuk lu ikut olahraga yang penting sehat. Di sepak bola itu lu banyak lo belajar. Yang pertama belajar adalah tentang sosial. Lo ketemu orang A berbeda, B berbeda. Yang kedua adalah disiplin. Ya. Yang ketiga, lo mulai sharing sama orang-orang bagaimana lo harus tahu posisi Social lo dan activity lah. itu bagus banget. Nah itu orang tua yang kedua. Orang yang ketiga adalah ambisius. Nah, gue orang tua kedua. Iya. Jadi abuse of power dalam artian gue mau anak gue taruh Ya, untuk jadi tim nasional. ada tuh yang kayak gitu. Banyak sekali. Banyak. Dan itu gue bilang jangan jadi orang tua ketiga. Lebih baik lo jadi orang yang kedua atau yang pertama. Kenapa? Mengenalkan dia untuk olahraga sehat, lo balik ke rumah tidur ya udah silakan gitu loh. Tapi orang yang kedua itu lebih baik. Kenapa gue bilang lebih baik? Mereka menaruh di sana untuk anaknya. Kita nggak pernah tahu, Mam. Gue termasuk ya. Gue termasuk ketika SD ke bawah atau sebelum SMP itu gue ikut berbagai olahraga. Yang pertama adalah sepak bola. Yang kedua taekwondo, karate, basketball. Tapi gue nyangkut di sepak bola. Oke. Gue telat sebenarnya main bolanya usia 14 tahun. Makanya gue ngejar usia latihan. Jadi ini ya, ada usia biologis sama usia latihan itu dua berbeda. Ya, dua berbeda nih. Usia biologis, misalkan gue 17 tahun, lo 19 tahun, gue gak akan bisa ngejar lo. Ya nggak mungkin Nggak kepala. mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau usia latihan, ketika lo latihannya, misalkan lo latihan seminggu 4 kali. Kalau gue udah ketinggalan, gue harus ngejar supaya gue seminggu bisa 6 kali, supaya gue bisa mencapai tahapan dulu nih. Dan gue termasuk itu ketika 14 tahun. Gue orang gila dalam artian yang lari siang-siang, yang dikata orang gila, lu mau kemana? Itu gue pernah ngerasain itu, Mam. Lu mau kemana? Tim nasional udah penuh. Itu gue pernah ngerasain gitu. Lu pasti pernah ngerasain gitu Itu tuh. gue tuh ngecengin anak kuliah tuh. Iya. Terus belajar serius banget. Iya, Menteri udah penuh. Betul, itu pertama. Presiden cuma satu. Iya, yang kedua mau kemana sih ini? Itu banyak yang gue temuin. Tapi dalam hati gue mau jadi pemain dulu ya, mau jadi pemain dan alhamdulillah itu kecapean. Ya. Dan gue ketemu orang yang sama gue balikin. Gimana? Lu gak nanya sama gue pernah tim nasional walaupun either futsal ya. Gue pernah tim nasional, gue bilang gitu. Terus dia bilang, ya gimana tim nasional? Nah itu dia. Salah satunya dulu doa gue adalah ketika mereka bilang, mudah-mudahan gue salah satu dari itu. Itu dia. Iya benar. Ya makanya motivasi aja dari lo supaya lebih baik lagi lah dari hari ke hari. Betul. Dan ini yang gue harapin juga ke anak gue ya. Jangan beban dengan nama gue juga walaupun ini. Tapi Ya. lu tipe yang mana? Apanya nih? Ke anak lu?
Anak gua 1, 2, 3 kan? ya. Lu tipe yang mana? 1, 2, 3. Gua tipe yang kedua sih, Mam. Kedua. Jadi lu gak ambisi anak lo harus ini banget? Enggak. Oh. Dan lu gak percaya, gue gak pernah ngelatih anak gue sampai dia yang 11 tahun, si Rafael. Dan harusnya gue bangga sama anak gue kedua, karena gue gak pernah nyentuh dia. Tapi dia ikutan SSB. SSB yang Iya tadi lu bilang. Yang megang langsung adalah anak pertama gue yang gue pegang langsung. Tiap hari sama gue, latihan teknik dasar, latihan ini, taktikal dan lain-lain. Tapi anak kedua gue, Rezer, ini gue gak pernah gue pegang. Oke. Sampai dia bisa masuk ke dosen, gue bilang, top lu. Gue bilang, kenapa lo top? Gue gak pernah megang lu. Gue cuma megang kakak lo doang. Kakak lo jadi wajar ada tangan gue kok gitu. Tapi yang kedua, sampai lo bisa diambil Garuda Select, lo bisa di situ, ya kan lo hebat. Kecuali kalau ada campur tangan gue, baru gue ngerasa oke. Tapi ini enggak, Mam. Gue bilang makan sama abangnya, kakaknya, lu gak ada apa-apanya sama dia. Gue bilang gitu. Kenapa gak ada apa-apanya? Gue gak pernah megang dia, tapi dia jadi. Gitu. Emaknya juga bingung gitu kan. Oh bisa ya? Ya ngeliat kakaknya kali atau apa? Iya. Tapi Nah, itu gara-gara kakaknya justru. Betul kan, gue bilang parenting yang pertama adalah lu cuman yang pertamanya dibaikin. Gue cuma bilang sama kakaknya nih, Kak, kamu baik-baik dan tingkah laku yang baik. Karena adik contoh. Walaupun ini adik lu gak bisa bohongin kalau lu fans sama lu. Fans sama lu. Cuma kadang-kadang kakaknya, lu ngapain lu ikutin gue? Oh, gitu dong, ikutin gue. Harusnya begitu, gue bilang gitu, contoh. Nah gitu dong, bagus ikutin. Kalau enggak ya mereka ya kalau ketemu sama sebenarnya kayak anak-anak biasa lah, normal. Dan gue harap sih bisa satu tim lah ke depannya. Main di Persija atau di mana gitu. Mudah-mudahan sih itu sih. Tertimnas harapan ya. gue itu harapan gue sih itu. Yang crossing adanya yang golin kakaknya. Iya. Bisa jadi. Sama kayak Isan. Pas gue deh ketua PSSI ntar. Iya, itu kayaknya berat, Mam. Karena lo harus cari partai yang memang untuk memfasilitasi lu. Karena gini, ya orang berprestasi gak bisa. Betul. Karena yang gue lihat adalah orang yang mau mencalonkan diri untuk ini, jalan pintasnya adalah lo jadi PSSI 1 udah gampang lo jadi ini. Ya, jadi lu mau ini apa enggak? Enggak. Ntar gue kayak lo yang tadi timnas sudah penuh. Ntar gitu. Iya. Oke. Nah, terus coach kalau misalkan yang sejauh ini yang masih jadi kendala di internal kita kan tadi udah ada tuh, misalkan kita fasilitas dan lain-lain. Tapi gue agak kurang sepakat sama fasilitas. Kenapa? Karena menurut gue banyak di negara-negara Afrika sana yang fasilitasnya jelek. Iya. Tapi dia punya negara kualitasnya masih bagus. Betul. Bener gak? Betul. Kayak contoh Senegal. Betul. Senegal. Ya oke, memang ada pemain-pemain yang main di Eropa. Tapi sebelum dia main ke Eropa, dia itu latihan sendiri di rumahnya atau bahkan dia mencari tempat latihan di Eropa sana untuk pindah. Kayak Sadio Mane itu dia ke Nice kalau nggak salah, itu kan. Tapi dia akhirnya jadi pemain dan balik untuk negaranya. Nah, tapi juga banyak pemain asal negaranya yang jelek gitu. Jadi gue agak kurang sepakat kalau fasilitas. Menurut gue apa tau nggak? Mental pemainnya menurut gue. Satu, mental pemain. Yang kedua adalah lo coba cross check sedikit. Ya kebanyakan negara miskin adalah negara yang bagus sepak bolanya, termasuk Argentina. Kolombia. Kolombia hancur banget ekonominya cuy. Ya itu yang dia bilang apa? Motivasi diri, Mam. Nah. Ketika gue mau jadi something di sepak bola, gue harus jadi pemain bola biar gue bisa ngerubah taraf hidup keluarga gue. Betul. Dan itu yang harusnya ada di pemain sepak bola. Betul. Gue mau ngerubah hidup keluarga gue karena mungkin ya rezeki salah satu anak yang bisa ngerubah gue. Betul. Dan itu yang harus ditanamin ke mereka. Betul. Gitu. Fasiliti yang Senegal apa sih bagusnya? Iya. Tapi pelari juga dari sana kan. Nah, Afrika. Ini baru yang mecahin rekor, lo tahu kan dari mana asalnya? Iya, mecahin rekor dia sendiri. Dia sendiri. Manusia tercepat di dunia. Balik lagi ya. Satu ya. Ya karena ekonomi. Brazil emang negara kaya? Enggak. Argentina negara kaya. Makanya Brazil itu berterima kasih pada Inggris yang sudah membawa sepak bola karena Eropa atau Latin. Betul. Gitu loh. Walaupun China yang memang salah satu yang pendiri penemuan sepak bola ya tahun itu. Nah ini salah satunya itu. Nah, lu bisa nggak ngelihat pemain-pemain yang mentalnya bagus apa segala macam? Dan apa yang memutuskan lu untuk tadi gue tanya, dia ini kayaknya punya masa depan ya di sepak bola? Atau gimana coach? Satu, sekarang ada yang namanya garis keturunan, bukan garis keturunan ya. Terah lah. Ya, gue lihat lu ditanya orang tuanya apa, itu PSSI sekarang. Ya, yang pertama lah tinggi, yang kedua lu punya darah atlet atau tidak. Either itu atlet lari lah atau apalah, itu akan gampang. Yang ketiga, yang pertama adalah tinggi, tall.
Tapi itu nggak semuanya karena Messi ini semuanya kan ada yang Iya, pendek-pendek. Muhammad Salah pendek. Ya kan nggak terlalu tinggi tapi dia Thiago punya pendek. kemampuan. Yang kedua adalah yang gue bilang darah. Dia Keturunan. darah atlet atau bukan? Karena yang sekarang dilihat PSSI atau apa adalah dia punya garis keturunan ini enggak. Kalau enggak berarti memang dia dari dia nih yang munculkan. Ininya. Yang terakhir itu adalah koordinasi tangan sama kaki, Mam. Kalau lihat jalan pemain itu sudah mulai selaras dan kakinya, ini bisa dibentuk. Jadi gue pernah scouting pemain usia di ini. Jadi gue cuma lihat nih, kita dua-dua tebakan nih sebelum dia main nih. Ini bisa main, ini enggak. Ayo coba lo yang mana, ini main atau enggak. Gue pernah scouting pemain tempo hari. Bahkan disodorin duit, gue masukin anak saya ya, kasih motor atau duit untuk ini. Gue bilang enggak. Gue bilang enggak. Itu pernah. Kalau gue mau kaya sebenarnya gue ambilin aja, Mam. Lo masukin atau tapi enggak. Gue bilang itu pernah kejadian kayak gitu. Gue bilang gak peduli. Lu mau bapak lo siapa atau apa, tapi gue pengen pemilih pemain yang memang layak untuk lolos. Nah itu yang gue lihat adalah koordinasi tangan sama kakinya. Ketika sudah selaras, dia bisa ayun dengan baik. Ini potensial. Sebenarnya potensial itu dari dalam diri lu, Mam. Gue gak usah rubah. 90% itu dari dalam. Motivasi ya. Di luar cuma 10%. Paling cewek, anak, istri atau segala macam. Tapi dari dalam yang buat lu bangkit. Karena gue pernah cedera lutut, yang bikin bangkit gue sendiri. Selain anak istri tentunya keluarga ya. Karena kalau bukan lo, ya siapa lagi? Bener. Gitu loh. Gue 2007 lo bayangin, 2007 pertama kali Indonesia mau berangkat ke Thailand, Nakhon Ratchasima. Gue cedera 1 bulan sebelum berangkat. Kayak gimana? Akhirnya itu salah satu yang buat gue jadi pelatih. Gue ngambil lisensi, gue belajar. Ini kayaknya setelah gue pensiun ini yang harus gue lakukan nih, menjadi pelatih atau belajar ini segala macam ilmu pelatihan. Lutut lu kenapa, Coach? Gue tendon gue kena melar gara-gara ketindihan lawan. Ya waktu gue friendly match lawan UNJ kalau nggak salah, gue lupa, di Maya Futsal. Gue mau syuting di guide kaki kiri ke kanan. Gue jatuh ke kanan ketiban. Gue bangun kayak ngampleh. Sebenarnya nggak ngampleh sebenarnya. Dicek sama dokter Harun Pardede, dia bilang, "Coach, tendon lo kena operasi nih." Pisah, panggil Pisah coach, gue belum jadi coach, lupa gue. Pisah, tendon lo kena nih, melar, harus operasi nih. Mau operasi free sih, tim nasional tempo hari. Gue bilang gak usah. Gue pengen ya kayak biasa aja main. Dari 2007 gue masih main sampai 2012. Setelah itu karena faktor anak gue harus stop. Oh. Ya karena anak gue yang kedua, yang Ezel, kalau gue keluar kota, dia pasti sakit. Mungkin Masa itu yang bikin dia keren tuh. Nah, makanya gue stop tuh. Terakhir tuh kejadian ya, gue ceritain lagi mungkin di sini. Gue lagi main di Bangka. Istri gue bilang, anak sakit panas di Kejang. Gue bilang ke dokter aja, gue kirimin duit. Segampang itu, Mam. Iya. Gue kirimin duit, lo ke dokter dah, rumah sakit Islam. Kebetulan gue memang di sana ya. Lo ke sana aja, gue kirimin duit, aman lah, anak-anak aman. Nah ternyata gue pulang panas anak gue. Gue beliin obat dulu tuh di apotek, gue minum. Ternyata lo nggak bayangin nih, dia panas. Sorry gue share nih, sponsor soalnya. Ya dia panas tinggi. Ya masuk gua ke mobil aja langsung kejang-kejang. Gue masukin tangan kiri gua di lidahnya dia sampai gue ke rumah sakit tuh. Jadi gue nyetir mobil, gitu kan. Karena kalau nggak ini, gue pernah tada di sini nih. Ya sempat kapalan juga lumayan. Gue masukin mulutnya ke dia supaya jangan sampai lidah dia minimal lidah dia kegigit atau sampai ketelan lah ya. Kalau telan nggak mungkin, kalau step biasanya keluar gitu loh. Makanya gue taruh tangan gue yang kiri, tangan kanan gue yang nyetir. Itu manual. Sampai gue ganti kaki, mau gue ganti gigi segala macam ya. Anak bini gue sebelah. Setelah itu gue bilang, damn, stop gue. Ya, sehebat-hebat lo jadi pemain bola atau lo punya cita-cita mau ngapain, keluarga nomor 1. Gue bilang sama bini gue stop. 2010 gue dipanggil tim nasional yang juara. Stop, gue bilang. Gue bilang sama coach, stop, kenapa? Kayaknya banyak yang lebih baik dari gue. Dan yang lain lebih muda. Dengan gue stop di sini, karena gue lihat anak gue di situ. Ternyata ya keluarga lebih penting nomor 1. Dan dari situ gue bilang stop. Banyak nawarin, coach lu mau main di sini ya, dulu lumayan lah. Ya gue untuk salary-nya yang biang bola atau ini lumayan besar lah untuk ini ya. Termasuk yang terbaik yang biang bola. Gue stop di situ. Pas ngeliat anak, ya udah stop. Itu umur berapa lu, coach? Gua kalau umur gue lupa. Yang jelas itu 2012. Terakhir gue main di JCT itu. JCT itu dia naik dari divisi 1 ke divisi utama. Gue dilatih sama Coach Jainal Abidin. Dia dulu dia
instruktur futsal, tapi balik ke sepak bola. Tapi dasarnya memang sepak bola beliau. Nah, tapi gue banyak hal di situ dan gue senang dengan dia. Debat kita segala macam tentang futsal taktikal nggak pernah marah dan nggak pernah berantem. Ya sudah selesai di tempat. Ya beda dengan satu pelatih tim nasional yang pernah gue ini berantem sampai sekarang belum dijawab lo coach ya. Lu juga lupa lo. Itu pernah gue berdebat masalah taktikal lah. Sampai sekarang belum dijawab. Jadi gue masih nunggu nih. Itu sih. Oke. Oke coach, sudah 1 jam kita berdiskusi tanpa terasa ya. Nggak berasa sih. Tanpa terasa. Betul. Dan coach Andre Picesa juga rencananya sore ini juga akan balik lagi ngelatih ya. Ya pagi di Liga 3 ya, terus gue kemarin gue harus ke FA. Tadi pagi lu ngelatih dulu? Liga 3 gue bilang. Kan lagi persiapan Liga 3. Liga 3 kita mau main besok Sabtu ini. Raga Negeri FC ya. Sudah FC kita. Pagi-pagi siang ke sini ya balik lagi ke FA karena kita lagi persiapan suratin 13, 15, 17 Mam. Mau enggak mau harus di sana. Kebetulan gue di juga ya ngeliat lah di dalam. Tapi seru loh. Kadang-kadang ngeliat anak-anak kecil itu gue nggak tahu kenapa kalau ngeliat rumput anak-anak main tuh happy aja bawaannya kayak muda lagi gitu. Padahal umur sih udah berasa gitu. Dulu tuh kita sempat punya ide pengen bikin sama coach itu latihan latihan di YouTube itu dari step-step ingat gak sih passing yang bener gimana ya baik itu bola atau futsal passing itu gimana sebenarnya sama sih gue jujur ya gue masih private berapa expat orang-orang expat dan alhamdulillah yang private itu mereka sudah keluar negeri ya 2 orang sudah ke Spanyol anak gue juga ini lalu ada berapa orang yang memang mereka ketika Indonesia coach can you help me to training ya kayak Ocean atau apa. Nah gue ngerasain Mam ternyata pentingnya technical individual itu lo maintenance dibandingin lo ini ngebentuk tuh gampang, maintenance itu yang susah setengah mati. Gue bilang sama anak yang gede gue, lu top sekarang kalau lo nggak jaga lu selesai. Lu selesai, gue bilang lu selesai, lu harus jaga itu karena ngejaga tuh lebih sulit daripada ngebentuk. Ngejaga tuh susah Mam. Karena gini lo latihan 3 bulan fisik 1 kali lo begadang 0 lagi, lu bisa bayangin bagaimana 0 lagi fisik lo. Fisik lu yang VO2 max lu udah di atas nih misalnya 55 lah. Karena di Indonesia tuh gak ada yang 60, gue bilang 55 ya. 55 ya. Tiba-tiba lu begadang jadi 0 lagi. Gimana perasaan lu gitu loh. Dan kita susah. Kecuali kayak Serena Williams yang ulang tahun temennya ada party jam 7 gue gak mau datang karena selesai jam 9, jam 10, jam 11 gue baru tidur. Nah itu dia. Jadi hidup atlet itu gak enak. Ini di cerita Netflix ya? Netflix. Karena gue suka baca buku sama ini, gue seneng banget ininya. Itu gue bilang memang begitu sih. Atlet itu bukan masa lu emas lu nikmatin setelahnya. Gue bilang sama anak lu atlet itu nggak enak. Bangun pagi lu harus ini segala macem latihan lagi. Apalagi udah persiapan umum itu nggak enak. 2 bulan persiapan itu kerja lu hanya endurance, strength, speed, power, ini segala macam itu nggak enak karena lagi bentuk tuh. Ya makanya lu tau lah Liverpool harus training di sini, latihannya apa dengan pelatih yang baru itu masa mereka persiapan itu nggak enak. Tapi kalau sudah masuk persiapan khusus happy mereka. Sama tapering prakompetisi enak. Nah masa yang awal ini yang harus pasti lewatin tiap musim gitu lu lewatin. Nah kalau lu nggak ready ya selesai. Nah itu yang bikin performa lu baik atau enggaknya. Nah makanya hanya ada satu Ronaldo yang latihannya gila Bang. Lu main sama gue ke rumah gue yuk, ya lu main apa? Kita latihan yuk, mati lu suruh latihan di rumah. Ya, hanya ada satu Ronaldo. Nah, ada dan dia bisa main sampai 40-50 gue bilang yakin bisa. Walaupun terakhirnya di klub kecil ya. Tapi masih bisa gitu. Sekarang juga klub kecil sih. Kecil. Oh iya, gue gak mau ngomong. Gue takut diserang aja Bang. Sama-sama merah soalnya. Gak itu. Itu bercandaan para fans klub lah. Okay. Nih pertanyaan terakhir coach. Kan gue abis operasi ACL. Gue pengen main bola lagi. Gue takut tapi nih. Gimana ya? Bukan takut sih, traumatik. Traumatik ya? Gue 6 bulan traumatik. Ya dari cedera lu. Dan gue sebenarnya hanya diurut doang sama tradisional. Sampai orang yang ngurut tuh, gue manggil emak ya. 94 tahun. Gue ngurut di mana-mana nggak bisa. Gue dulu nggak bisa nengok Mam. Sampai kalau misalkan gue nengok sholat itu setengah mati gitu loh. Sama dia sekali aja alhamdulillah bisa beres. Dahsyat banget. Ya dahsyat banget sampai sekarang. Tapi susah dianya. Karena masih hidup? Masih hidup. Panjang banget umurnya. Anak gua 2 kemarin ke situ nih, termasuk yang kedua ya. Sampai diurut tuh kena waktu tempo hari ada sekelan karena malas cooling down ya. Itu penyakit kita. Habis main capek, lupa cooling down. Sampai dia bilang nih, sakitnya di sini, diurutnya di bawah kaki.
ankle sama ini. Sampai dia bilang, kok hilang kemana? Mana gue tahu hilang kemana tuh. Coba tanya kemana tuh. Sampai dia sendiri bingung gitu loh. Akhirnya dia ngerasain manfaatnya waktu Imbau Hari ketika di beliau ya. Yang emak ini yang ngurut segala macem ya bisa lah untuk ini. Dan gue udah ngerasain ketika diurut ini sebenarnya bisa Mam. Cuman traumatik ya? Kalau gue kebetulan kan memang ngambil dari belakang kan. Jadi kalau dari belakang gue takut untuk syuting. Tapi sekarang sih udah normal. Karena cuma fun football kan. Kalau dulu kan enggak juga lo ambil beneran gitu loh. Kalau sekarang ya fun football lo enak lah ngambil biasa atau apa. Cuman itu traumatik doang. Jangan lupa ketika lo habis selesai lo pernah ada masalah itu ya lo kompres batu es atau apa itu doang sih. Sama pemanasan lebih lama. Bukan lo pakai ini lebih lama ya. Kadang-kadang yang bodohnya kita adalah supaya panas dikasih balsem. Gue bilang pemanasan itu kulitnya doang panas. Tapi dalamnya enggak gitu. Apalagi kayak kita ya, kita punya otot besar yang lo dateng 30 menit sebelumnya lo stressing dulu lah pakai statis atau dynamic stressing yang lebih cepat baru lo kasih yang panas-panas, jangan dibalik. Panas-panas dulu lo main. Ya dalamnya kan enggak panas gitu loh. Nah ini biar orang tahu gitu loh, pemanasan itu adalah ya di awal, bukan krim panas atau apa lo taruh ini ya nggak bantu lo juga untuk performan lo juga. Yang gitu. lucu Aryo tuh sebelum main kan harus pemanasan. Bukan. Mam kata-katain gue dong biar panas sih. Padahal nggak usah dikatain udah panas dulu. Ya udah. Oke coach. Itu aja. Terima kasih juga buat para sponsor nih DJ Sport sama Meal Sport yang udah mensponsori acara kali ini. Terus juga coach udah menyempatkan ke sini. Gak bahas horor ya karena selain bahas horor banyak banget mutunya dan gua rasanya harus jadi next diskusi lagi coach ya. Boleh. Nanti mungkin anak lo juga kesini segala macam kita ngobrol-ngobrol segala macam. Pengalaman dia ya, sama keluar atau apa. Iya. Dan gue bilang sumberin langsung lebih enak Mam. Jadi lo tanya tuh lawan terus lihat siapa. Iya benar. Dan apa namanya gue senang sih yang kayak gini-gini kadang-kadang lepas dari liputan. Betul. Yang perjuangannya kayak lu nih lepas dari liputan, jadi nggak banyak di highlight. Iya, orang taunya hasilnya. Bener, orang taunya timnas semalam menang. Dia nggak tahu ya ngangkat, gendong-gendong, apalagi sampai latihan bebannya gimana. Gue bilang top ya. Kenapa gue bilang top? Perubahan muscle kita tuh luar biasa. Ya. Yang dijaga adalah, yang satu adalah strength-nya dia, yang kedua makanan. Nah ini buat yang orang tahu, makanan itu penting. Kita kebanyakan karbo berdua nih. Dia nggak ada karbo. Lu tadi ngeliat gak gue minum kopi? Enggak kan? Enggak sih. Perut gue. Iya lo nggak minum kopi, tapi setelah ini lo minum. Itu kopinya tuh masih di situ tuh. Iya. Lebih langsing. Ya itu hebatnya sih. Jadi memang dari makanan juga ya. Nah yang gue bilang salah satu yang membedakan kita dengan orang luar, makanan Mam. Untuk apa? Intelektual. Dan gue baru baca itu. Jadi orang tua yang kasih makanan bergizi buat anak-anak itu penting. Yang pertama adalah buat otot, yang kedua adalah intelektual. Makanya ada istilah stunting, anak-anak kurang gizi. Nah ini ya gue bedain ya. Mohon maaf nih. Orang yang di sekolah international school sama orang lokal ini bukan membedakan ya memang. Gue ngelatih mereka taktikal sebentar. Ngerti. Yang ini lebih ngerti. Bener, gue sepakat. Anjir, ini cepet banget. Yang ini lama banget sampai gue pengen pukul ini. Cuman ya udah gimana gitu loh. Ada orang tuanya nonton. Iya, ada orang tuanya. Tapi itu challenge-nya kita. Tapi gue bilang memang bedanya di sana. Kenapa? Intelektual mereka yang mereka makanannya bagus, yang asupannya bagus, yang jadi bagus. Bener. Gue sebentar banget latih mereka. Sampai bini gue, enak yang latih dia. Ya ini susah banget. Ya begitu. Lu bilang yang mereka makan selesai tahu tempe. Ini bukan membedakan ya, memang itu gizi juga. Tapi dengan mereka asupannya memang bagus, baik, yang bermutu, ya berbeda hasilnya. Intelektual itu penting. Banyakin protein harusnya. Betul. Makanya penting orang seperti, ya mohon maaf ya, Lampard yang IQ-nya tinggi gara-gara ya itu salah satu intelektual dari makanan gitu loh. Dan makanya susah orang kita. Ya yang main bola jago pendidikannya nomor 2. Nah itu gue pernah mention di kelas ranking terakhir. Gak pernah mau belajar kan gimana bisa jadi Lampard. Betul. Karena gini edukasi ya. Sekarang orang-orang kita atau ya lu lihat Witan lah. Pers pakai bahasa Inggris. Iya. Ya lu harus contoh yang bagus-bagusnya gitu loh. Atau Egy Maulana Fikri pakai bahasa Inggris. Zahra Musdalifah pakai bahasa Inggris. Minimal ketika lo sudah tim nasional, packaging lo dibagusin, bahasa lo dibagusin. Nah ini yang gue bilang, itu yang di Raga Negeri punya. Gue pengen beda sedikit. Keren. Kita ngelatih mereka lebih ke karakter, bentukan karakter. Nah gue bayar mahal, gue bilang gue bayar mahal pelatih AFCC nggak apa-apa, asal ngelatihnya bener, sama itu baik. Makanya gue akan ada evaluasi di Desember ini.
pelatih yang memang bahasanya kurang baik, ininya personalnya kurang baik, gue akan cabut keluar. Benar. Karena gue pengen branding gue adalah ini loh, di Raga Negeri ini yang dikasih. Benar. Menang kalah urusan sekian, Mam. Iya. Dan gue dari dulu menang kalah main bola, menang kalah seri, nggak mungkin lo menang terus, gitu loh. Tapi Kecuali yang gue sih. buat yang buat lo menang adalah bagaimana bentuk karakter pemain ini, ya bahasanya baik. Itu yang penting tuh. Kamu goblok banget kamu kan nggak mau. Itu yang potongnya saya lehernya bilang. ada coach Kalau kayak lo sudah AFCC, lo paham ada yang namanya sport for development. Buat pelatih itu ada dua hal. Lo melatih biasa aja atau lo menjadi pelatih yang disukai mereka, jadi teman, sahabat, orang tua yang mereka suka gitu loh. Sport for development itu kita banyak gitu loh. Dan ini diajarin juga. Apa itu sport for development? Contoh ya. Lo kemari nih anak-anak ke tempat latihan dia naik motor. Oke, harusnya lo bawa apa? Oke, pakai helm dong, pakai sepatu dong. Nah, itu salah satu yang kita reminder mereka. Ganti bajunya kenapa biar nggak masuk angin atau ini. Terus apalagi nih? Oke, bawa ini enggak, baju ganti enggak? Nah, kan penting gitu loh. Tujuannya adalah lo ngajarin datang ke main bola, setelah main bola apa things to do next-nya. Dan kita enggak, Mam. Kadang-kadang gue ngeliat pelatih pakai anak-anak udah basah-basahan, pakai baju basah, naik motor pula. Gue kadang benci gitu loh. Nggak pakai helm lagi. Nggak pakai helm pula gitu loh. Kan itu salah satu yang memang penting ya. Ya cuman itulah kita gitu loh. Merubah karakter itu susah. Tapi kita coba di tempat kita itu salah satu yang kita sajikan ya. Ya walaupun kita belum sekelas yang tim-tim lain yang pertama hampir 25 tahun ya Asiop ya. Tapi kita untuk menyaingi bagaimana caranya untuk kepelatihannya lebih ke pendidikan anak-anak atau knowledge-nya atau pentingnya mereka bertutur kata sama ini. Iya. Yang pertama gua kasih tahu adalah minimal sampah kita yang contohin. Iya. Di setiap Raga Negeri main kita punya kantong sampah yang pelatihnya dulu nih minum gue taruh situ. Oke, inget ya taruh sini ya. Setelah ini minimal itu aja, Mam. Karena setiap kompetisi selesai itu sampah tuh numpuk, minimal lu taruh yang rapi lah. Nah itu kita minimal itu aja Karakter. dulu. Yang lain nggak usah dulu. Itu dulu, setelah itu baru yang lain. Gue ngajarin begitu kan anak. Makanya gue, Bu, Bapak Ibu bisa nggak usah pakai botol atau kemasan atau ini, bawa minuman mereka botol minuman sendiri atau ya Tupperware lah atau apalah whatever lah ya, atau tumbler lah yang bahasa kerennya ya. Ya, lo ngambil ini lo taruh di situ. Lalu lo minum lo nggak buang nggak littering, nggak nyampah gitu. Iya. Minimal apa ya? Go green lah. Starts from Nah little itu things. yang kita buat, dan itu gue buat semua kategori usia. Pak bawa minuman ya, karena gue nyiapin minuman di situ untuk lo taruh itu gitu loh. Jangan sampai lo beli minuman aqua di mana-mana. Aduh, come on, gitu loh. Itu yang kita ajarkan pertama. Dan karakter itu harus dibawa buat anak-anak. Minimal ada sesuatu yang berbeda lah yang lo bawa. Jadi pas gue keluar itu yang positif itu gue coba bawa di kita gitu loh. Tujuannya apa? Lo memang gak harus keluar negeri untuk belajar, tapi kita coba ngajarin lo di sini. Iya. Gitu loh. Itu yang gue coba ngajarin. Ya itulah dilematik, lalu apa ya namanya drama-drama orang tua. Ya, pasti ada lah. Banyak, Mam. Sampai saat ini gue masih ada. Iya. Sampai nanti ada. Tapi bagaimana solusinya kita sudah ada gitu loh. Q&A-nya Sudah ada. tadi. Q&A-nya atau Kasih apa buku. tinggal. Ini gue mau rapiin lagi nih. Tujuan apa? Kalau orang tua FA sama FC nih. Ini FA Bu baca, nih FC Pak baca. Jadi oh ya FA apa nih aturannya, nih FC. Nah, gue pengen buat dua itu. Iya. Jadi orang tua kalau Pak jangan bikin spekulasi sendiri. Ini ada bukunya, silakan baca. Kartu tanya saya. Kadang-kadang orang tua apa bergunjing di belakang tapi dia nggak direct langsung. Iya. Gue paling seneng dia. Gue dari dulu sampai sekarang, Pak, Ibu, kalau ada masalah dengan saya langsung direct aja. Iya. Jadi saya lebih seneng untuk memperbaiki. Saya salah, saya bilang salah, saya minta maaf kalau salah. Tapi saya perbaiki. Dibandingin saya harus nyalain orang lain, enggak lah. Udah kasih tahu saya aja. Saya lebih seneng gitu. Makanya di kita terbuka. Jadi gue lebih nelanjangin lo nih, oke nih. Biar kita tahu borok lo di mana. Itu kita perbaiki bareng-bareng gitu loh. Gue paling seneng gitu. Lo misalkan gak apa-apa juga. Kadang-kadang ketika lo di atas, lo lupa untuk ada yang perbaiki gitu loh. Dan gue gak kayak gitu, Mam. Lo tau lah yang kerja sama gue, lo tanya lah kayak gimana lah. Kalau gue orang santai, tapi ketika kita ini udah kita serius gitu loh. Iya. Karena ngebangun Raga Negeri 2 tahun, 3 tahun tiba-tiba jadi FC ini gak gampang. Branding yang sudah bagus itu ya kita tahanin nih. Walaupun untuk lawan yang lain ya kita coba lah. Kita punya yang lain dari yang lain sendiri nih. Ya tinggal yang kita nggak punya adalah lapangan, sarana untuk kita latihan, continuity dalam artian kita punya ini nih, kita dagangin di sini enak gitu loh. Sabar lah, ntar juga ada pasti. Ada. Gue sih planning gue 2 tahun. Gue bilang 2 tahun kalau ada ini
kita bikin kompetisi dengan top score cup yang lo punya atau ini bebas. Yang penting apa? Anak-anak ada kompetisinya gitu loh. Nah, gue pentingnya itu untuk anak-anak. Cuman sekarang gue lagi perbaiki sistem kita database sih. Gue pengen setiap anak main event yang golin ini siapa yang main ada datanya. Gue lagi coba buat itu ke semua pelatih. Jadi kalau misalkan nanti mereka naik level nih. Oh dia udah ikut top score, udah ikut ini segala macam, itu yang gue rapiin. Mudah-mudahan bulan depan udah rapi, Mam. Amin. Jadi kita kawal mereka sampai mereka jadi sih. Gue pengen mau kawalnya gitu. Jadi yang kita bikin beda Raga Negeri dengan tim-tim lain atau SSB lain. Kita kawal mereka sampai di atas. Sekarang sudah 4 orang, ada yang di Persija, Fael, lalu kemarin ada yang di Borneo, ada yang di Rans, satu lagi ada yang di Isnan Ali di mana ya gue lupa. Barito Putra ya itu 2007 yang 4 orang ini yang dulu ikut gue bareng-bareng ya udah sukses sekarang. Nah gue pengen ini project kita nih. Yang lain pasti bisa. Lo cuman copy paste dari apa yang gue ajarin tuh ada di laptop semua kok gue. Tinggal lo nih gue kasih ini lo ajarin ini aja lah. Ya insya Allah jadi lo 2007 bisa kok. Masa kategori lain yang enggak gitu loh. Dan gue siapin 2005 tahun depan mereka sudah ikut Liga 3. Gue ada 2006, berarti 2 tahun lagi gue harus siapin mereka bagus, jadi kita gaji mereka. Sekarang lo bayar kita, ya 2 tahun lagi kita bayar kalian lah. Dan gue pengen berharap mereka kayak apa ya, di sini rumah. Sejauh lo pergi lo akan balik lagi ke Raga Negeri. Gue pengennya itu gitu loh. Makanya gue butuh apa selain FC, gue butuh sarana prasarana untuk mereka ada bekalnya di sini. Ya jadi buat sponsor yang punya lahan silakan. Oke, siap Coach. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan top scorer semua terinspirasi dengan apa yang tadi dijelaskan. Buat semua yang pengen tahu tentang Coach Andre Picesa bisa langsung ke Instagramnya Andre Picesa ya namanya. Andre Picesa sekarang. Coach Andre Picesa apa? Gue lupa juga kadang Andre Picesa kayaknya. Andre Picesa doang kok. Iya, ada coachnya. Kemarin 9 ada ya gue hilangin kayaknya. Iya 9, sebelumnya ada 9. Gue hilangin. Ya dihilangin. Karena gue bukan pemain lagi coach kan. Iya, udah coach. Iya. Itu aja, terima kasih, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?